Yesus tentukan jurusan arwah kita. Ya, Yesus menentukan jurusan arwah kita. Saya memakai kata arwah karena memang arwah juga ada di Alkitab, kata arwah. Jadi orang itu kalau sudah mati, rohnya itu disebut arwah, ya. Yang menentukan jurusan arwah kita itu Yesus. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini mungkin khotbah agak panjang ya. Ini penjelasan yang memang diperlukan ilmu tingkat tinggi pemahaman Alkitab. Anda yang tidak paham, kami maklum, dengerin saja ya. Para romo-romo, kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, mukalap kaleng-kaleng, dengerin saja. Ini ilmunya tingkat tinggi. Mungkin Anda nggak nyampe untuk memahami ini, tapi dengerin saja. Saya akan memberi pengantar. Kita mulai ya. Pengantarnya begini. Adam itu diciptakan oleh Yesus. Anda pasti bingung. Makanya ini ilmu tingkat tinggi. Adam itu diciptakan oleh Yesus. Yesus sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah. Diciptakan di dalam roh, Kejadian 1 ayat 17, dibentuk dalam fisik, Kejadian 2 ayat 7, lalu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Adam diciptakan oleh Yesus. Ya. Adam ini ketika mati siapa yang menentukan arwahnya? Ya Yesus sebagai pencipta. Adam punya anak Kain dan Habil. Kenapa Kain tidak selamat, Habil selamat? Kenapa? Karena Habil percaya kepada Yesus, sebagaimana Adam percaya kepada Yesus. Lah Kain nggak percaya. Buktinya nggak percaya. Disuruh mempersembahkan korban bakaran, lah kok dipersembahkan korban dari hasil pertanian. Kenapa harus korban bakaran, Pak Pendeta HTD? Karena dosa waris. Ya. Oke, ya, oke. Jadi kita akan masuk ke tema. Dari itu saja Anda pasti bingung, udah pasti. Kami tahu Pak, ini level tingkat tinggi, ya. Level tingkat tinggi pemahaman Alkitab dan dijamin benar Alkitabiah. Oke? Kain tidak masuk surga karena dia tidak beriman, bukan karena membunuh Habil. Kain itu masuk neraka bukan karena membunuh Habil, tapi karena tidak beriman pada Yesus. Terus ke sini. Jadi sejak dari zaman Adam sampai nanti Maleaki, kitab perjanjian lama, urusan arwah itu jurusannya kemana tergantung imanmu pada Yesus. Yesus sebagai apa Pak? Yesus sebagai gambar Allah, Yesus sebagai Yahweh, Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua, Yesus sebagai Tuhan Allah itu. Clear? Adam sampai Maleaki, perjanjian lama. Masuk surga, masuk firdaus atau tidak itu tergantung imanmu. Adam sampai Musa, orang bunuh, orang melakukan dosa perbuatan tidak dihitung. Roma 5 ayat 13. Enak toh? Kalau kita hidup di zaman Adam sampai Musa, mau bunuh orang, mau apapun juga, dosa perbuatan belum diperhitungkan sebab belum ada hukum Taurat. Lot bersetubuh sama 2 anak perempuan, nggak dihitung dosa. Sodom Gomora itu ditunggang balikkan bukan karena dosa LGBT, tapi karena tidak ditemukan 10 orang percaya. Ya, ini pengajaran tingkat tinggi betul, makanya dari awal saya sudah kasih tahu. Duduk manis para romo kaleng-kaleng, para pendeta kaleng-kaleng, para mukalap kaleng-kaleng. Kamu tidak akan nyampe pikiranmu. Lawong Adam diciptakan Yesus saja nggak nyampe kok. Tapi semua ayat Alkitab membuktikan itu. Ya, jadi yang berfirman bahwa jadilah terang itu adalah Yesus. Ya, makanya Yesus itu sejak dari sebelum segala abad, yang awal yang akhir itu Yesus. Oke, dari Adam sampai Maleaki, ketika orang mati, arwah ditentukan berdasar iman, bukan perbuatan, bukan. Catat baik-baik.
Kalau imanmu kepada Yesus, maka kamu seperti Habil, orang benar. Di dalam Matius 23 ayat 35. Seperti Habil, orang benar itu, Habil disebut orang benar. Matius 23 ayat 35. Tetapi Kain disebut dari si jahat, ada ayatnya juga. Ya. Ya. Oke, terus berlangsung sampai era Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, yaitu Yesus melayani, ya, yang percaya pada Yesus yang nanti selamat. Ya, orang mati asal percaya Yesus selamat. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, hanya yang mati dalam Kristus yang selamat. 1 Tesalonika 4 ayat 17, 16 dan 17. Ya, hanya orang yang mati dalam Kristus, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 17, Wahyu 14 ayat 13. Kalau kamu mati dalam Bapa, jurusanmu alam maut. Kalau kamu mati dalam Tritunggal, alam maut. Kalau kamu mati dalam segitiga, alam maut. Kamu mati Bapa dalam nama Yesus, alam maut. Ada 4.300 agama di dunia ini. Clear? Jadi dari sejak Adam sampai nanti kiamat, orang itu urusan arwah setelah mati, entah ke Firdaus atau ke alam maut, ditentukan oleh iman. Nah, mari kita lihat ya. Kita lebih detail. Kalau seseorang mati, kita semua nanti akan mati ya. Seseorang mati, rohnya dulu keluar, lalu nyawanya diserahkan beberapa detik kemudian. Lalu roh ini, perhatikan Lukas 16 ayat 22, dijemput oleh malaikat-malaikat. Jadi Yesus menentukan, ini orang ini percaya Yesus apa tidak. Dilihat di kitab kehidupan, oh ada namanya. Berarti dia ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22 atau Wahyu 2 ayat 7. Ya, ke Firdaus jurusannya. Penghuni Firdaus pertama adalah Habil. Ya, Adam itu ada di Firdaus, Adam, Eva, ya. Terus ya, Saul enggak di Firdaus ya. Salomo di Firdaus. Terus sampai Maleaki di Firdaus ya. Terus sampai semua rasul ya. Semua rasul. Yudas gimana Pak? Yudas di alam maut. Kenapa? Dia ke alam maut bukan karena mengkhianati Yesus, tetapi karena bunuh diri. Yang nombak perut lambungnya Yesus gimana Pak? Ke Firdaus, malah ke Firdaus, iya. Terus siapa lagi ya? Nikodemus ke Firdaus. Terus Pontius Pilatus juga kemungkinan ke Firdaus, termasuk istrinya juga ya. Oke. Jadi yang tidak percaya Yesus, yang tidak mati dalam Kristus, ke alam maut. Kalau ke Firdaus dijemput malaikat, Lukas 16 ayat 22. Kalau ke alam maut dijemput siapa? Pasti lawannya malaikat, yaitu setan. Kalau ke Firdaus, hari ini juga ke Firdaus. Kalau dijemput setan ke alam maut, ditendang-tendang dulu. 3 hari di halaman rumah, 7 hari di jembatan, 40 hari di alun-alun ya. 100 hari di puncak gunung. Baru nanti setelah 100 hari ditendang ke alam maut ya. Jadi kalau bagi orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus itu sudah ada dari dulu, percaya Yesus, maka rohmu atau arwahmu ke Firdaus. Yang tidak percaya Yesus, arwahmu ke alam maut, ditendang-tendang dulu sama setan ya. Ya, ditendang-tendang sambil diolok-olok ya. Terus akhirnya ke alam maut. Nah, sampai sini. Jadi urusan kalau kita mati, arwah itu ditentukan oleh iman. Pak, perbuatan baik yang kita beragama kusuk ya, wah ngumpulin pahala, nggak berlaku. Kalau imanmu bukan kepada Yesus. Loh Pak, kalau orang beriman pada Yesus, emang mungkin nggak melakukan perbuatan baik, beribadah, sedekah, ya, tidak melakukan perbuatan baik, dia hanya beriman doang pada Yesus? Nggak mungkin. Sebab 2 Timotius 3 ayat 17. Semua yang beriman pada Yesus disebut anak-anak Allah,
maka akan dilengkapi oleh setiap perbuatan baik. Kalau kita beriman pada Yesus, otomatis, ini bahasa saya ya, Allahnya yang repot. Allah itu repot mau memberkati kita supaya kita berbuat baik. Ya, perbuatan baik itulah yang dihitung nanti. Ya. Oke, jadi pada waktu mati, roh itu tergantung iman. Orang yang beriman pada Yesus pasti dilengkapi perbuatan baik. Betul. Betul. Jadi tidak mungkin orang beriman nggak ada perbuatan baik, nggak mungkin. Iman dan perbuatan pasti itu kalau orang yang beriman pada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, clear ya, pada waktu nanti kita mati, arwah kita itu pilihannya cuma dua. Ya. Apapun kehebatanmu, sekusuk apapun kamu beribadah, ya. Pahala segede apapun yang kamu gendong, gitu, gendong pahala segede 2 gunung, gitu. Ya. Kalau kamu tidak beriman pada Yesus, pasti itu ke alam maut. Pasti Pak, karena ini ayat Alkitab. Yang menentukan kamu jurusannya kemana itu Yesus. Saya ulang, ya, apapun agamamu, apapun keyakinanmu, kelak ketika mati yang menentukan apakah kamu itu ke Firdaus atau ke alam maut, yang menentukan Yesus. Sebab Yesus yang memberi hidupmu pada saat kamu berusia 8 minggu di dalam janin ibumu. Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk, ya. Bilangan berapa ya? 16:27 atau bilangan berapa ya? Saya agak lupa itu ya. Atau ya mungkin bilangan 16:27 lah ya. Ya. Allah roh segala makhluk. Ya. Jadi ketika kalian dulu dikandung ibu umur 8 minggu, agama apapun, suku manapun yang mengaruniakan roh kehidupan kepadamu adalah Yesus. Ayat Alkitab. Nanti ketika mati, roh kita itu kembali ke wewenang Yesus. Ya, Pengkhotbah 7:12, mau ditentukan ke kanan, arah kanan itu Firdaus. Ini saya mengibaratkan kalau kanan itu kan yang baik, kalau kiri ke alam maut. Ya. Nggak peduli agamamu apa, nggak peduli. Yang penting itu nggak peduli sedekahmu, nggak peduli pahalamu. Yang penting imanmu. Orang yang beriman pada Yesus tidak mungkin tidak melakukan perbuatan baik. Sampai clear sampai sini? Ya. Lalu kita menunggu. Di Firdaus berlaku time yon Allah. Orang pertama penghuni Firdaus adalah Habel. Sampai hari ini Habel itu baru 8 hari di Firdaus. Tetapi Kain yang di alam maut 8.000 tahun. Sebab Habel di Firdaus berlaku time yon Allah. 1 hari di Firdaus 1000 tahun di bumi. Jadi kalau Habel sekarang baru 8 hari, kan Adam sampai Yesus itu 6 hari. Sekarang tahun 2023 ya. Ya baru 8 hari itu si Habel, orang pertama penghuni Firdaus. Sementara penghuni alam maut mungkin ya si Kain, ya. Kain itu udah 8.000 tahun. Tersiksa sana di alam maut, nggak main-main. Berlaku time yon bumi. Ya. Nanti kalau kita semua mati, pilihannya belok kanan itu ke Firdaus atau belok kiri ke alam maut. Belok kanan itu kita pakai time yon Allah. Sehari di sana di Firdaus, 1000 tahun di bumi, tersiksa kena panas. Jadi nggak main-main soal iman Bapak Ibu Saudara. Ya. Sejak Adam nggak main-main loh. Sejak Adam sampai nanti kiamat, orang itu hanya ditentukan apakah Anda percaya Yesus atau tidak. Karena Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Berapa ya? Ulangan 10 ayat 17. Ya mungkin salah lah. Ya saya nggak tahu. Ulangan apa ya? Ulangan 7:10 atau ulangan 10:17 ya. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ya. Jadi bukan Allah sembarangan, ya, itu Allah dari sebelum segala abad. Oke, setelah kita jelas, nunggu di Firdaus, sekarang Habel aja baru 8 hari. Lalu kalau kita mati masih tahun-tahun 2000, anggap aja lah, paling tua nanti 2100 generasi yang dengerin ini, yang pada dengerin ini, ya,
Kan udah pada mati itu 2100 itu. Ya kita nunggu 2 hari lagi lah. Ya dari sekarang ini 2,9 lah. 2,8 hari lagi terjadi yang namanya rapture. Nanti pada waktu rapture Pak ini dia baru pahala dihitung. Yang di alam maut nggak pada bangkit, yang gendong-gendong pahala itu nggak dibangkitkan. Khusus yang di Firdaus dibangkitkan. Pahalanya ditukar sama mahkota di dalam Matius 16 ayat 27. Maka anak domba ya datang di awan lalu akan membalas semua manusia menurut perbuatan baru. Perbuatan kita dihitung. Yang diberi oleh Allah itu perbuatan baik, yang disertakan perbuatan baik oleh Allah itu. Kita masing-masing dapat mahkota nanti. Kinclong enggaknya tergantung perbuatan kita. Lalu kita masuk surga selama-lamanya. Tahun berapa Pak itu kita dibangkitkan itu Pak? Tahun 4965. Ya nanti akan ada rapture. Orang-orang yang percaya Yesus ya akan dibangkitkan sejak Habel sampai nanti ya sampai tahun 4965 itu. Habel sekarang belum dibangkitkan ya, masih baru 8 hari di Firdaus kok. Ya seperti itu. Lalu orang-orang yang di alam maut enggak dibangkitkan, nanti tunggu sampai kiamat. Orang yang di alam maut tunggu sampai kiamat nanti dibangkitkan sebagai zombie. Itu kan orang mati. Ya, orang mati dia ya. Orang mati dibangkitkan tapi disuruh jalan ya persis zombie. Orang mati suruh berdiri jalan. Ya seperti zombie, megang kitab masing-masing lalu dihakimi oleh Yesus. Semua go to hell. Ngeri ya Pak, ngeri. Ini ayat Alkitab. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Ya. Jadi Yesuslah yang menentukan jurusan arwah kita. Apakah ke kanan ke Firdaus atau ke kiri alam maut. Nggak peduli agamamu apa, nggak peduli perbuatan baikmu apa. Semua cuma ditentukan apakah imanmu pada Yesus atau tidak. Sudah dibuktikan sejak manusia yang mati pertama kali yaitu Habel. Habel duluan mati dari Adam ya. Habel itu masuk Firdaus. Sampai nanti sebelum rapture tahun 4965. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Yesuslah yang menentukan jurusan arwah kita dan nggak main-main ya. Nggak main-main. Makanya nanti kekristenan itu akan menguasai dunia, bukan Katolik ya, bukan Protestan, tapi Kristen. Ketika sudah dibuka seperti ini akan banyak hamba-hamba Tuhan yang very clear mengerti Alkitab. Inti semuanya itu Yesus Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan dari sebelum segala abad. Bukan dari kemarin sore, bukan dari ketika Yesus lahir, tapi dari sebelum segala abad. Sebelum ada segala sesuatu, Allah itu sudah Yesus menciptakan segala langit bumi. Jangankan langit bumi, surga, malaikat, serafim, kerub itu Yesus yang menciptakan. Ya, seperti itu. Kalau orang sudah paham itu Pak, mudah banget memahami Alkitab. Oh ternyata standar Allah nggak berubah ya. Dari zaman Habel orang mati pertama kali sampai nanti kelak sebelum kiamat. Orang yang mati itu ditentukan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Perbuatanmu useless, tidak ada gunanya kalau kamu masuknya ke alam maut. Meskipun matimu menggendong pahala segede gunung kembar. Kok gunung kembar kok? Nggak ada gunanya kalau kamu jurusannya alam maut. Lebih penting itu jurusannya Firdaus. Yesus menentukan kemana jurusan arwah kita. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.